Kita sering diajarkan sejak kecil bahwa cinta mati adalah bentuk kesetiaan yang paling tinggi. Bahwa ketika kamu mencintai seseorang sampai tidak bisa membayangkan hidup tanpanya, itulah bukti paling tulus dari hati yang dalam. Bahwa bertahan meski disakiti adalah tanda keteguhan. Bahwa memaafkan tanpa batas adalah wujud kematangan. Dan tanpa sadar keyakinan itu tumbuh pelan-pelan di dalam diri kita. Kita mulai percaya bahwa semakin besar pengorbanan, semakin suci cintanya, semakin sakit yang kita tahan, semakin berarti hubungan itu. Padahal tidak semua yang bertahan adalah kuat. Tidak semua yang mengalah adalah dewasa. Tidak semua yang rela kehilangan dirinya sendiri sedang mencintai dengan benar. Cinta mati terdengar romantis dalam cerita. Ia sering digambarkan sebagai perjuangan tanpa akhir, sebagai kesetiaan yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Namun hidup bukan puisi yang selalu indah dibacakan dari kejauhan. Hidup adalah kenyataan yang harus dijalani setiap hari. Dan dalam kenyataan itu, kamu tetap harus bangun pagi, tetap harus bekerja, tetap harus menjaga kesehatan pikiranmu. Jika sebuah cinta membuatmu kehilangan tidur, kehilangan arah, bahkan kehilangan harga diri, apakah itu masih layak disebut keindahan? Seringkali kita bertahan bukan karena cinta itu sehat, tetapi karena kita takut sendirian, takut memulai dari awal, takut dianggap gagal, takut menghadapi kenyataan bahwa yang kita perjuangkan ternyata tidak pernah benar-benar memperjuangkan kita kembali. Ketakutan itu membuat kita menggenggam lebih erat. Kita berkata pada diri sendiri bahwa semua ini hanya fase, bahwa nanti akan berubah, bahwa sabar kita suatu hari akan dibalas. Padahal di dalam hati yang paling dalam, ada suara kecil yang sudah lelah. Kamu mungkin pernah berada di titik itu. Titik di mana kamu sadar hubungan ini menyakitkan. Tetapi kamu tetap memilih tinggal. Bukan karena bahagia, melainkan karena terbiasa. Terbiasa dengan pesan singkatnya. Terbiasa dengan suaranya. Terbiasa dengan rutinitas yang sudah menjadi bagian dari hidupmu. Dan kita sering menyamakan kebiasaan dengan cinta. Padahal keduanya berbeda. Kebiasaan bisa membuat kita nyaman sekaligus terpenjara. Cinta yang sehat seharusnya memberi ruang tumbuh, bukan ruang sesak. Kita perlu jujur bahwa cinta mati kadang bukan tentang kesetiaan, tetapi tentang ketergantungan, tentang perasaan bahwa kita tidak lengkap tanpa orang itu. Seolah nilai diri kita ditentukan oleh seberapa lama kita mampu bertahan. Seolah jika kita pergi maka semua perjuangan menjadi sia-sia. Padahal tidak ada perjuangan yang sia-sia ketika ia membuatmu belajar. Yang sia-sia adalah ketika kamu terus menutup mata terhadap luka yang berulang. Ketika kamu tahu kamu tidak bahagia, tetapi tetap meyakinkan diri bahwa ini adalah harga yang harus dibayar demi cinta. Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita tidak bisa memaksa seseorang berubah. Hanya karena kita sudah berkorban begitu banyak. Yang bisa kita kendalikan hanyalah sikap kita, pilihan kita, dan batas yang kita tetapkan untuk diri sendiri. Jika kamu menggantungkan seluruh kebahagiaanmu pada satu manusia, kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu pada sesuatu yang rapuh, dan segala sesuatu yang rapuh cepat atau lambat akan retak. Mungkin selama ini kamu mengira bahwa pergi adalah bentuk kelemahan, bahwa menyerah berarti kalah. Namun ada kalanya yang paling berani justru adalah mengakui bahwa ini tidak lagi sehat. Mengakui bahwa kamu tidak ingin terus hidup dalam kecemasan yang sama. Mengakui bahwa kamu layak dicintai tanpa harus mengorbankan harga dirimu. Cinta mati bukan selalu tentang mati bersama. Kadang ia tentang mematikan dirimu sendiri perlahan-lahan demi seseorang yang bahkan tidak menyadari seberapa dalam kamu terluka. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu pertanyaan yang perlu kamu jawab dengan jujur. Apakah kamu benar-benar mencintai atau kamu hanya takut kehilangan? Apakah kamu bertahan karena hatimu tenang atau karena kamu tidak tahu bagaimana caranya berdiri sendiri? Pertanyaan itu mungkin tidak nyaman. Namun kejujuran seringkali memang tidak lembut. Iras tidak selalu manis. Tetapi dari sanalah kebijaksanaan lahir. Dan mungkin justru dengan keberanian untuk melihat kenyataan, kamu mulai memahami bahwa cinta yang sejati tidak pernah meminta kamu untuk mati demi membuktikannya. Setelah kamu berani mengakui bahwa tidak semua yang kamu sebut cinta adalah sesuatu yang sehat, langkah berikutnya jauh lebih sulit.
yaitu membedakan antara mencintai dan menggantungkan diri, karena keduanya terasa mirip di permukaan, sama-sama rindu, sama-sama ingin dekat, sama-sama takut kehilangan. Namun di dalamnya fondasinya berbeda. Mencintai adalah memilih, menggantungkan diri adalah membutuhkan secara berlebihan. Mencintai tetap membuatmu utuh sebagai pribadi. Menggantungkan diri membuatmu cemas ketika ia menjauh sedikit saja. Kamu mulai menghitung waktu balasan pesan. Kamu mulai menebak-nebak perubahan nada suara. Kamu mulai merasa tidak tenang hanya karena satu sikap kecil yang berbeda. Dan perlahan hidupmu berputar hanya di sekitar satu orang. Cinta yang sehat memberi ruang untuk bernapas. Ia tidak memenjarakan pikiranmu. Ia tidak membuatmu kehilangan fokus pada tujuan hidupmu sendiri. Kamu tetap bisa tumbuh, tetap bisa punya dunia, tetap bisa punya mimpi yang tidak selalu melibatkan dirinya. Namun cinta mati seringkali membuat dunia terasa menyempit, seolah-olah semua cahaya hanya datang dari satu arah. Dan ketika arah itu meredup, seluruh hidupmu ikut gelap. Kita sering tidak sadar bahwa ketergantungan emosional itu sangat halus. Ia tidak datang dengan peringatan. Ia tumbuh pelan-pelan. Dimulai dari rasa nyaman, lalu berubah menjadi kebutuhan, kemudian berubah menjadi ketakutan, dan akhirnya berubah menjadi kecemasan yang terus-menerus. Kamu tidak lagi mencintai dengan tenang. Kamu mencintai dengan was-was. Stoikisme mengingatkan bahwa kedamaian tidak boleh bergantung pada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Perasaan orang lain bukan kendali kita. Kesetiaan orang lain bukan kendali kita. Komitmen orang lain bukan kendali kita. Yang ada dalam kendali kita hanyalah karakter kita sendiri, sikap kita sendiri, dan keputusan kita sendiri. Jika kedamaianmu hanya hadir ketika ia bersikap sesuai harapanmu, maka kamu sedang membangun kebahagiaan di atas tanah yang rapuh. Kamu mungkin berkata, tapi aku benar-benar mencintainya. Tidak ada yang salah dengan mencintai. Yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana kamu mencintai. Apakah kamu mencintai dengan kesadaran atau dengan ketakutan? Apakah kamu mencintai dengan pilihan atau dengan rasa tidak berdaya? Cinta yang dewasa membuatmu tenang meski jarak memisahkan. Cinta yang tidak sehat membuatmu panik hanya karena ia tidak tersedia setiap saat. Ada perbedaan antara ingin bersama dan merasa tidak bisa hidup tanpa. Kalimat "aku ingin kamu" adalah bentuk pilihan. Kalimat "aku tidak bisa tanpa kamu" adalah bentuk ketergantungan. Dan ketergantungan selalu membawa rasa takut. Takut ditinggalkan, takut digantikan, takut tidak lagi dianggap penting. Ketika rasa takut mendominasi hubungan, cinta berubah menjadi medan pertahanan. Kita perlu jujur bahwa sebagian dari kita menikmati drama emosional itu karena drama memberi sensasi, memberi rasa seolah hubungan ini berarti besar. Padahal kedewasaan seringkali terasa lebih tenang, lebih stabil, lebih sunyi dari gejolak. Dan justru karena terlalu tenang, kita mengira itu kurang dalam. Padahal cinta yang matang tidak selalu berisik. Ia tidak selalu dramatis. Ia tidak selalu membuat jantung berdebar karena cemas. Ia justru membuat langkahmu lebih ringan, pikiranmu lebih jernih, dan hidupmu lebih terarah. Jika hari ini kamu merasa lelah dalam hubunganmu, jangan langsung menyalahkan cinta. Tanyakan dulu pada dirimu, apakah kamu sedang mencintai atau sedang takut kehilangan pegangan? Karena jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan apakah kamu bertahan dengan kesadaran atau bertahan karena tidak tahu caranya berdiri sendiri. Ketika kita berbicara tentang cinta mati, seringkali yang tidak kita sadari adalah akar terdalamnya. Bukan pada hubungan itu sendiri, bukan pada orang yang kita cintai, melainkan pada luka yang sudah lebih dulu tinggal di dalam diri kita. Luka yang mungkin tidak pernah benar-benar sembuh. Luka yang membuat kita merasa tidak cukup, tidak pantas ditinggalkan, tidak yakin akan menemukan yang lebih baik. Luka lama itu bisa berasal dari masa kecil, dari perasaan kurang diperhatikan, dari pengalaman ditinggalkan, dari hubungan sebelumnya yang berakhir tanpa penjelasan. Semua itu membentuk keyakinan tersembunyi bahwa jika kita tidak bertahan sekuat mungkin, kita akan kehilangan lagi. Dan kehilangan terasa seperti ancaman besar, seolah ia membuktikan bahwa kita memang tidak layak dipertahankan. Karena itu, ketika seseorang datang dan memberi rasa nyaman, kita menggenggamnya erat, terlalu erat. Bukan hanya karena cinta,
tetapi karena rasa aman yang akhirnya kita temukan. Masalahnya ketika rasa aman itu hanya bergantung pada satu orang, kita menjadi rapuh. Sedikit perubahan sikap saja bisa mengguncang seluruh emosi kita. Sedikit jarak saja bisa membuat kita merasa ditinggalkan. Cinta mati seringkali adalah usaha untuk menambal rasa tidak aman itu. Kita berkata pada diri sendiri bahwa selama kita tidak pergi, semuanya akan tetap ada. Selama kita sabar, semuanya akan membaik. Selama kita terus memberi, kita tidak akan ditinggalkan. Padahal hubungan bukan transaksi. Bukan soal siapa yang paling banyak berkorban. Ia adalah tentang keseimbangan dua orang yang sama-sama memilih. Stoik mengajarkan bahwa kita harus mengenali sumber emosi kita, bukan sekadar bereaksi terhadapnya. Jika kamu merasa panik ketika pasanganmu tidak memberi perhatian seperti biasa, cobalah berhenti sejenak. Tanyakan, apa yang sebenarnya kamu takutkan? Apakah kamu takut kehilangan dia? Atau kamu takut kembali merasa tidak cukup seperti dulu? Seringkali yang kita perjuangkan mati-matian bukan orangnya, melainkan rasa validasi yang ia berikan. Perasaan bahwa kita berarti, perasaan bahwa kita dipilih. Dan ketika validasi itu terasa terancam, kita merasa seluruh nilai diri kita ikut goyah. Disitulah cinta berubah menjadi perjuangan mempertahankan harga diri yang kita titipkan pada orang lain. Namun nilai diri tidak boleh dititipkan. Ia harus berdiri di dalam diri sendiri. Jika kamu mencintai seseorang karena kamu sudah utuh, maka kamu mencintai dengan tenang. Tetapi jika kamu mencintai untuk menutupi kekosongan, maka setiap ancaman kecil akan terasa seperti bencana besar. Mungkin selama ini kamu merasa hubunganmu berat karena pasanganmu sulit. Namun bisa jadi, sebagian berat itu berasal dari luka yang belum kamu hadapi sendiri. Dan tidak ada pasangan yang mampu menyembuhkan luka yang tidak kamu sadari. Tidak ada cinta yang cukup besar untuk menggantikan pekerjaan batin yang harus kamu lakukan sendiri. Cinta yang sehat dimulai dari keberanian melihat ke dalam. Melihat rasa takutmu, melihat rasa tidak amanmu, melihat bagian dirimu yang masih butuh penguatan. Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk memahami. Karena ketika kamu memahami bahwa rasa takut kehilangan berasal dari luka lama, kamu mulai berhenti menyalahkan keadaan. Kamu mulai berhenti menuntut berlebihan. Kamu mulai belajar menenangkan dirimu sendiri. Dan dari sanalah perlahan cinta tidak lagi menjadi medan ketakutan. Ia berubah menjadi pilihan sadar antara dua orang yang sama-sama utuh. Setelah kamu mulai mengenali luka yang kamu bawa ke dalam hubungan, kamu akan melihat sesuatu dengan lebih jernih. Bahwa tidak semua bentuk bertahan adalah kesetiaan. Dan tidak semua bentuk pergi adalah pengkhianatan. Kita sering mencampur adukan keduanya karena takut dianggap tidak cukup sabar. Padahal kesabaran tanpa batas terhadap sesuatu yang terus melukai bukanlah kebijaksanaan. Itu bisa menjadi bentuk pengabaian terhadap diri sendiri. Setia adalah pilihan yang sadar. Ia lahir dari komitmen dua arah. Ia tumbuh dari rasa saling menghormati, namun mengorbankan diri secara membabi buta lahir dari ketakutan. Takut kehilangan, takut sendirian, takut memulai kembali. Dan ketakutan seringkali menyamar sebagai pengorbanan yang terlihat mulia dari luar. Kamu mungkin berkata, aku hanya ingin mempertahankan apa yang sudah aku bangun. Itu wajar. Tidak ada yang salah dengan ingin menjaga sesuatu yang sudah diperjuangkan. Namun pertanyaannya sederhana. Apakah yang kamu bangun masih berdiri di atas fondasi yang sehat? Atau hanya bertahan karena kamu terlalu lelah untuk membongkarnya? Kadang kita bertahan bukan karena bahagia, tetapi karena sudah terlalu jauh berjalan. Kita berpikir, sayang jika dilepaskan sekarang. Waktu sudah banyak terbuang, air mata sudah banyak jatuh. Usaha sudah terlalu besar untuk diakhiri. Namun hidup tidak menghitung dari seberapa lama kamu bertahan. Hidup menghitung dari seberapa jujur kamu terhadap keadaan yang ada sekarang. Stoikisme mengajarkan untuk melihat kenyataan apa adanya, tanpa dramatisasi, tanpa pembenaran berlebihan. Jika hubungan itu terus mengikis harga dirimu, maka kenyataannya adalah ia tidak sehat. Jika kamu harus terus-menerus menurunkan standar agar tetap diterima, maka kenyataannya adalah kamu tidak dihargai sepenuhnya. Dan menerima kenyataan bukan berarti menyerah, ia berarti berhenti menipu diri sendiri. Ada keberanian yang jarang dibicarakan, bukan keberanian untuk bertahan dalam badai,
tetapi keberanian untuk mengakui bahwa kamu tidak lagi ingin berada di tengah badai yang sama. Banyak orang mampu bertahan, namun tidak semua orang mampu jujur pada dirinya sendiri. Kejujuran itu seringkali menyakitkan, karena ia memaksa kamu melihat bahwa yang kamu sebut cinta mungkin hanya kebiasaan yang sulit dilepaskan. Kita juga perlu berhenti memuliakan penderitaan, seolah-olah semakin menderita semakin tulus cintanya. Padahal cinta tidak diukur dari seberapa banyak luka yang bisa kamu tahan. Cinta diukur dari seberapa besar kedamaian yang bisa kamu rasakan ketika bersamanya. Jika setiap hari dipenuhi kecemasan, kecurigaan, dan rasa tidak cukup, maka mungkin itu bukan cinta yang sedang kamu pertahankan. Melepaskan bukan selalu berarti gagal menjaga hubungan. Kadang itu berarti berhasil menjaga dirimu sendiri. Dan menjaga diri bukan tindakan egois. Itu bentuk tanggung jawab, karena pada akhirnya, kamu harus hidup dengan dirimu lebih lama daripada dengan siapapun. Jadi sebelum kamu berkata bahwa kamu mencintai sampai mati, tanyakan kembali dengan tenang, apakah kamu bertahan karena hati kamu damai, atau karena kamu takut menghadapi kesepian? Jawaban itu mungkin tidak langsung datang, namun jika kamu mau diam sejenak dan mendengarkan dirimu sendiri, kamu akan mulai memahami bahwa kesetiaan sejati tidak pernah meminta kamu untuk mengorbankan kewarasan. Ada satu hal yang sering luput kita sadari ketika membicarakan cinta mati, yaitu bagaimana perlahan kita mulai menurunkan standar yang dulu pernah kita jaga. Hal-hal yang dulu kita katakan tidak bisa ditoleransi, sekarang kita maklumi. Sikap yang dulu terasa menyakitkan, sekarang kita anggap wajar. Bukan karena itu benar-benar berubah, tetapi karena kita takut kehilangan jika terlalu banyak menuntut. Kamu mungkin pernah berkata pada dirimu sendiri, tidak apa-apa, yang penting dia masih di sini. Kalimat itu terdengar sederhana, namun di dalamnya ada kompromi yang besar. Karena perlahan kamu mulai menerima perlakuan yang sebenarnya tidak pantas kamu terima. Kamu mulai menenangkan diri setiap kali kecewa. Kamu mulai menahan diri setiap kali ingin protes. Kamu mulai mengecilkan kebutuhanmu sendiri agar tidak dianggap berlebihan. Dan di titik itu, cinta tidak lagi menjadi ruang bertumbuh. Ia berubah menjadi ruang bertahan. Kamu tidak lagi merasa aman untuk menjadi dirimu sepenuhnya. Kamu mulai berhitung sebelum berbicara, mulai menyaring perasaan agar tidak memicu konflik, mulai mengorbankan kenyamanan batin demi menjaga hubungan tetap utuh. Stoikisme mengajarkan tentang kebajikan dan harga diri, bahwa nilai seorang manusia tidak boleh bergantung pada pengakuan orang lain. Jika kamu harus terus-menerus membuktikan dirimu layak dicintai, maka kamu sedang berada di medan yang salah. Cinta yang sehat tidak membuatmu merasa harus bersaing untuk diperhatikan. Ia tidak membuatmu merasa selalu kurang. Ia tidak membuatmu takut menjadi diri sendiri. Seringkali kita bertahan karena merasa sudah terlalu dalam, sudah terlalu terlibat, sudah terlalu banyak yang dibagi. Namun kedalaman hubungan tidak selalu menjamin kualitasnya. Dua orang bisa bersama bertahun-tahun tetapi tetap merasa sendirian. Karena kehadiran fisik tidak selalu berarti kehadiran emosional. Cinta mati membuat kita takut kehilangan orangnya. Namun jarang kita bertanya apakah kita sudah kehilangan diri sendiri di dalamnya. Apakah kamu masih mengenali dirimu seperti dulu? Apakah kamu masih bebas mengekspresikan pikiranmu tanpa rasa takut? Apakah kamu masih merasa berharga tanpa harus terus-menerus dibuktikan? Kadang yang paling menyakitkan bukan ketika seseorang pergi, tetapi ketika kamu sadar bahwa selama ini kamu telah mengabaikan suaramu sendiri. Suara yang mengatakan kamu lelah, suara yang mengatakan kamu pantas diperlakukan lebih baik, suara yang sudah lama kamu diamkan demi menjaga sesuatu yang kamu sebut cinta. Kita perlu berhenti menormalisasi rasa sakit yang berulang, kesalahan yang sama, janji yang sama, luka yang sama, karena setiap kali kamu memaafkan tanpa perubahan nyata, kamu sedang mengirim pesan pada dirimu bahwa perasaanmu tidak sepenting hubungan itu. Dan disitulah bahaya cinta mati. Ia membuatmu rela kehilangan harga diri sedikit demi sedikit, bukan dalam satu kejadian besar, tetapi dalam kompromi kecil yang terjadi setiap hari, sampai akhirnya kamu bangun dan merasa asing terhadap dirimu sendiri. Mencintai tidak pernah salah, namun mencintai tanpa menjaga dirimu sendiri adalah bentuk ketidakseimbangan. Dan ketidakseimbangan yang dibiarkan terlalu lama akan melelahkan.
bukan hanya hati, tetapi juga jiwamu. Kita perlu berbicara tentang rasa takut yang paling dalam. Ketika mempertimbangkan untuk melepaskan, bukan hanya takut kehilangan orangnya, tetapi takut menghadapi kesunyian setelahnya. Takut pada ruang kosong yang tiba-tiba terasa terlalu luas. Takut pada malam-malam tanpa pesan singkat. Takut pada kebiasaan yang harus diubah. Kesunyian sering terasa lebih menakutkan daripada luka yang sudah kita kenal. Karena luka itu familiar. Kita tahu polanya. Kita tahu kapan ia datang dan bagaimana rasanya. Namun kesunyian adalah wilayah yang belum kita jelajahi. Ia tidak memberi jaminan, ia tidak memberi kepastian. Dan manusia memang cenderung memilih rasa sakit yang dikenal daripada ketidakpastian yang belum dipahami. Cinta mati seringkali membuat kita bertahan bukan karena bahagia, tetapi karena tidak ingin memulai dari nol. Kita membayangkan proses mengenal orang baru, proses membuka diri lagi, proses membangun kepercayaan dari awal. Semua itu terasa melelahkan bahkan sebelum dijalani. Akhirnya kita berkata pada diri sendiri, lebih baik bertahan saja. Namun ada satu kebenaran yang perlu kita terima. Bertahan dalam hubungan yang tidak sehat juga melelahkan. Bahkan mungkin lebih melelahkan, karena kamu harus terus menenangkan dirimu sendiri. Terus mengabaikan tanda-tanda yang jelas. Terus meyakinkan hati bahwa semuanya akan baik-baik saja. Padahal di dalam, kamu tahu ada yang tidak beres. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menghindari rasa sakit. Ia mengajarkan kita untuk melihatnya dengan jernih. Rasa takut akan kesunyian bukan musuh. Ia hanya menunjukkan bahwa kamu belum terbiasa berdiri sendiri. Dan berdiri sendiri bukan berarti kamu lemah. Justru seringkali disitulah kekuatan mulai dibangun. Kesunyian bisa menjadi ruang refleksi. Ruang untuk mengenal kembali siapa dirimu tanpa bayangan orang lain. Ruang untuk menyusun ulang prioritas. Ruang untuk menyembuhkan luka yang selama ini kamu abaikan. Karena terlalu sibuk mempertahankan hubungan. Kesunyian bukan hukuman. Irga bisa menjadi proses pemulihan. Kita sering membayangkan bahwa hidup tanpa orang itu akan terasa hampa selamanya. Padahal perasaan adalah sesuatu yang berubah. Hari ini mungkin terasa berat. Besok mungkin masih terasa sepi. Namun perlahan kamu akan belajar bahwa kamu mampu menjalani hari tanpa bergantung pada satu sosok. Dan ketika kesadaran itu muncul, rasa takut mulai melemah. Cinta mati membuat kita percaya bahwa tanpa dia, hidup tidak akan sama. Itu mungkin benar, namun berbeda tidak selalu berarti lebih buruk. Kadang berbeda berarti lebih tenang, lebih stabil, lebih sehat untuk jangka panjang. Melepaskan memang tidak instan. Ia bukan keputusan emosional sesaat. Ia adalah proses menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Dan kedewasaan seringkali terlihat ketika kita berani memilih ketenangan daripada mempertahankan sesuatu yang terus menguras jiwa. Jika kamu sedang berada di persimpangan itu, jangan buru-buru menilai dirimu lemah karena merasa takut. Takut adalah manusiawi. Namun jangan biarkan takut menjadi satu-satunya alasan kamu bertahan. Karena hidup yang baik bukan tentang seberapa kuat kamu menahan luka, melainkan seberapa bijak kamu memilih apa yang layak dipertahankan. Ada satu kesalahan besar yang sering terjadi ketika kita terjebak dalam cinta mati. Kita mulai menyatukan identitas diri dengan hubungan itu. Seolah-olah tanpa status tersebut kita kehilangan arti. Tanpa dia kita merasa bukan siapa-siapa. Dan perlahan semua keputusan hidup mulai berputar di sekeliling satu nama. Kamu mungkin tidak langsung menyadarinya. Awalnya hanya hal kecil, mengurangi waktu dengan teman, mengubah rencana pribadi, menunda mimpi yang dulu ingin kamu kejar. Semua dilakukan atas nama kompromi, atas nama menjaga hubungan tetap harmonis. Namun jika kompromi itu selalu satu arah, lama-kelamaan kamu tidak lagi tahu mana keinginanmu sendiri. Cinta yang sehat tidak menelan identitas. Ia justru memperkaya. Ia membuat kamu berkembang, bukan mengecil. Ia memberi ruang untuk tetap menjadi dirimu, sambil berjalan berdampingan dengan orang lain. Namun cinta mati seringkali membuat kamu merasa harus menyesuaikan diri terus-menerus agar tetap diterima. Dan ketika penerimaan terasa bersyarat, harga diri perlahan goyah. Stoikisme berbicara tentang kemandirian batin, tentang kemampuan berdiri kokoh meski dunia berubah. Jika seluruh ketenanganmu bergantung pada keberadaan satu orang, maka fondasimu rapuh.
Karena manusia berubah, situasi berubah, perasaan berubah, dan jika perubahan itu terjadi, kamu akan merasa runtuh bersama dengannya. Kita perlu belajar memisahkan antara mencintai dan melebur. Mencintai berarti memilih berbagi hidup, melebur berarti kehilangan batas diri. Ketika batas itu hilang, kamu mulai sulit berkata tidak, sulit menyampaikan ketidaknyamanan, sulit mengakui bahwa ada hal yang tidak lagi sesuai dengan nilai hidupmu. Pertanyaan yang sederhana namun penting adalah ini. Jika hubungan itu berakhir hari ini, apakah kamu masih tahu siapa dirimu? Apakah kamu masih punya tujuan yang jelas? Apakah kamu masih memiliki dunia yang berdiri tanpa kehadirannya? Jika jawabannya tidak, maka mungkin sudah saatnya kamu membangun kembali dirimu. Bukan hanya mempertahankan hubungan, cinta yang dewasa tidak menuntut kamu meninggalkan dirimu sendiri. Ia tidak meminta kamu mengecil agar orang lain merasa besar. Ia tidak meminta kamu diam agar konflik tidak muncul. Ia menghargai suara dan batasmu. Ia menghormati pilihan dan prinsipmu. Cinta mati sering terlihat seperti pengabdian total. Namun pengabdian tanpa kesadaran bisa berubah menjadi penghapusan diri. Dan ketika kamu terlalu lama menghapus dirimu sendiri, kamu akan merasa kosong meski masih bersama. Kekosongan itu tidak selalu terlihat. Ia hadir dalam bentuk lelah yang sulit dijelaskan, dalam bentuk hening yang terasa berat. Belajar kembali mengenal dirimu bukan berarti menjauh dari cinta. Justru itu adalah fondasi agar cinta bisa bertahan dengan sehat. Karena dua orang yang sama-sama utuh akan saling menguatkan, bukan saling bergantung secara tidak seimbang. Jadi sebelum kamu berkata bahwa kamu mencintai sampai mati, pastikan bahwa yang tetap hidup di dalam hubungan itu adalah dirimu sendiri. Karena cinta yang benar tidak pernah meminta kamu menghilang agar ia bisa bertahan. Ada satu fase yang sering terasa paling berat dalam perjalanan ini, yaitu ketika kamu mulai sadar bahwa tidak semua cinta harus dimenangkan. Kita tumbuh dengan cerita bahwa jika kita cukup sabar, cukup baik, cukup setia, maka semuanya akan berakhir bahagia. Seolah-olah setiap hubungan bisa diselamatkan selama kita tidak menyerah. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Tidak semua cinta ditakdirkan untuk bertahan. Bukan karena kurang perjuangan, bukan karena kurang doa, tetapi karena dua orang bisa saja tumbuh ke arah yang berbeda. Nilai bisa berubah, prioritas bisa bergeser, dan kedewasaan kadang membawa kita pada kesimpulan yang tidak kita inginkan, tetapi perlu kita terima. Cinta mati membuat kita merasa harus selalu memperjuangkan, harus selalu mempertahankan, harus selalu mencari cara agar tetap bersama. Namun ada kalanya perjuangan berubah menjadi penolakan terhadap kenyataan. Kita tahu tidak lagi selaras, tetapi tetap memaksa agar terlihat utuh dari luar. Dan semakin lama dipaksakan, semakin dalam rasa lelah itu menumpuk. Stoikisme mengajarkan penerimaan terhadap hal-hal yang berada di luar kendali. Kita tidak bisa memaksa perasaan orang lain tetap sama. Kita tidak bisa menahan waktu agar berhenti. Kita tidak bisa menjamin bahwa semua yang kita cintai akan selalu tinggal. Yang bisa kita lakukan hanyalah memilih sikap yang bermartabat ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Berani berkata cukup bukan berarti kamu lemah. Justru seringkali itu adalah bentuk kekuatan yang sunyi. Kekuatan untuk mengakui bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik. Kekuatan untuk berhenti menyalahkan diri atas sesuatu yang memang tidak bisa dipaksa. Kekuatan untuk menerima bahwa tidak semua kehilangan adalah kegagalan. Kita sering takut pada label gagal. Takut dianggap tidak mampu menjaga hubungan. Takut dinilai tidak setia. Namun hidup bukan perlombaan siapa yang paling lama bertahan dalam luka. Hidup adalah perjalanan menjadi manusia yang lebih sadar. Dan kesadaran itu kadang membawa kita pada keputusan yang tidak populer, tetapi menyehatkan. Cinta yang dewasa tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Kadang ia berakhir dengan pelajaran, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, dengan batas yang lebih jelas untuk hubungan berikutnya. Dan pelajaran itu seringkali jauh lebih berharga daripada sekadar status bertahan. Melepaskan bukan berarti membuang kenangan. Bukan berarti menghapus semua kebaikan yang pernah ada. Ia hanya berarti kamu menerima bahwa cerita itu selesai di bagian tersebut. Tanpa perlu membencinya, tanpa perlu merendahkan apa yang pernah kamu rasakan. Cinta mati sering memaksa kita untuk terus menulis bab yang sebenarnya sudah selesai.
Padahal kadang yang paling bijak adalah menutup buku dengan tenang, bukan karena tidak peduli, tetapi karena kamu menghargai dirimu cukup untuk tidak terus tinggal di halaman yang sama. Dan di titik itu, kamu mulai memahami sesuatu yang lebih dalam, bahwa cinta bukan tentang memiliki selamanya, tetapi tentang memberi dan menerima dengan kesadaran. Dan ketika kesadaran itu mengatakan sudah cukup, mendengarkannya adalah bentuk kedewasaan yang tidak semua orang berani lakukan. Kita sering salah memahami makna kesetiaan. Kesetiaan dianggap sebagai kemampuan bertahan dalam keadaan apapun. Semakin sulit keadaannya, semakin dianggap mulia. Semakin besar lukanya, semakin dianggap heroik. Padahal kesetiaan yang tidak disertai kebijaksanaan bisa berubah menjadi pengorbanan yang tidak perlu. Kesetiaan bukan tentang tetap tinggal di tempat yang terus melukai. Kesetiaan adalah tentang memegang nilai yang kamu yakini benar, tentang menjaga batas yang kamu tetapkan dengan sadar, tentang tetap menghormati dirimu sendiri, bahkan ketika perasaan sedang dalam. Jika untuk dianggap setia kamu harus terus mengkhianati kebutuhan batinmu, maka itu bukan kesetiaan, itu pengabaian terhadap diri sendiri. Cinta mati sering membuat kita lupa bahwa kita juga memiliki kewajiban terhadap diri kita. Kita punya kewajiban menjaga kewarasan, menjaga harga diri, menjaga kesehatan emosional. Namun karena terlalu fokus mempertahankan hubungan, kita mengabaikan tanggung jawab itu. Kita menoleransi hal-hal yang dulu tidak akan pernah kita terima, dan lama-kelamaan batas itu menghilang. Stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan adalah pusat hidup yang baik, bukan sekadar perasaan, bukan sekadar keinginan. Jika hubungan membuatmu terus hidup dalam kecemasan, kecurigaan, dan rasa tidak aman, maka ada sesuatu yang tidak selaras dengan kebajikan itu. Cinta seharusnya memperkuat karaktermu, bukan melemahkannya. Ada momen ketika kamu harus memilih antara mempertahankan hubungan atau mempertahankan harga diri. Dan pilihan itu tidak selalu mudah, karena hati seringkali lebih keras berbicara daripada akal sehat. Namun kedewasaan hadir ketika kamu tidak lagi hanya mengikuti perasaan, tetapi juga mempertimbangkan martabatmu sendiri. Kesetiaan yang sehat adalah ketika dua orang sama-sama berusaha, sama-sama menjaga, sama-sama memperbaiki ketika ada kesalahan. Bukan satu yang terus mengalah sementara yang lain terus menuntut. Hubungan yang timpang mungkin bisa bertahan lama, namun ia tidak akan memberi kedamaian yang sejati. Kita perlu berhenti mengukur cinta dari seberapa lama ia bertahan. Durasi tidak selalu mencerminkan kualitas. Ada hubungan singkat yang penuh penghormatan, ada hubungan panjang yang penuh pengabaian. Yang penting bukan waktunya, yang penting adalah bagaimana kamu diperlakukan di dalamnya. Cinta mati sering membuat kita takut kehilangan orangnya. Namun jarang kita takut kehilangan diri sendiri. Padahal kehilangan diri jauh lebih berbahaya. Karena ketika kamu kehilangan dirimu, kamu akan kesulitan membangun apapun yang sehat di masa depan. Kamu akan membawa luka yang sama ke cerita berikutnya. Maka mungkin kesetiaan paling penting bukan kepada orang lain, melainkan kepada dirimu sendiri. Setia pada batasmu, setia pada nilai hidupmu, setia pada kebutuhan emosional yang tidak boleh diabaikan. Dari kesetiaan itu barulah cinta yang lebih sehat bisa tumbuh. Dan ketika kamu mulai setia pada dirimu, kamu tidak lagi mencintai sampai mati. Kamu mencintai dengan sadar, dengan batas yang jelas, dengan martabat yang tetap terjaga. Cinta mati sering terdengar seperti kisah yang agung, seperti cerita tragis yang membuat orang lain terharu ketika mendengarnya. Seseorang yang bertahan meski terus disakiti. Seseorang yang tetap tinggal meski tidak lagi dihargai. Seseorang yang berkata, "Aku tidak peduli bagaimanapun kamu, aku akan tetap di sini." Kalimat itu terdengar heroik. Namun hidup bukan panggung sandiwara yang membutuhkan pengorbanan dramatis untuk disebut bermakna. Kita tidak hidup untuk menjadi tokoh tragis dalam cerita orang lain. Kita hidup untuk membangun ketenangan batin kita sendiri. Dan ketenangan itu tidak lahir dari pengorbanan tanpa batas. Ia lahir dari keseimbangan, dari relasi yang saling menghormati, dari kehadiran yang tidak membuatmu terus-menerus cemas. Ada perbedaan besar antara mencintai dengan sepenuh hati dan mengorbankan kewarasan. Sepenuh hati berarti tulus, berani membuka diri, berani percaya, namun tetap memiliki batas yang jelas.
Sementara mengorbankan kewarasan berarti terus bertahan meski pikiranmu lelah, meski hatimu sering terluka, meski tubuhmu memberi sinyal bahwa ini terlalu berat. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk mematikan perasaan. Ia mengajarkan kita untuk tidak diperbudak oleh perasaan. Jika setiap keputusanmu hanya didorong oleh rasa takut kehilangan, maka kamu tidak lagi memilih dengan bijak. Kamu hanya bereaksi terhadap ketakutan. Dan hidup yang dijalani dalam reaksi terus-menerus akan terasa melelahkan. Cinta yang sehat tidak membutuhkan drama untuk terasa dalam. Yang mungkin tidak selalu penuh ledakan emosi. Namun ia stabil. Ia konsisten. Ia tidak membuatmu mempertanyakan nilai dirimu setiap hari. Ia tidak membuatmu merasa harus berjuang sendirian untuk mempertahankan sesuatu yang seharusnya dibangun bersama. Kita sering menyamakan intensitas dengan kedalaman. Jika rasanya sangat menyakitkan, kita mengira itu berarti sangat mencintai. Jika rasanya sangat menegangkan, kita mengira itu berarti sangat berharga. Padahal intensitas bukan ukuran kesehatan. Api yang terlalu besar bisa menghanguskan, bukan menghangatkan. Cinta mati seringkali membakar terlalu kuat di awal, membuat segalanya terasa luar biasa. Namun ketika bara itu berubah menjadi panas yang melukai, kita tetap bertahan karena terlanjur percaya bahwa ini adalah cinta sejati. Kita takut jika pergi, kita tidak akan pernah merasakan intensitas sebesar ini lagi. Padahal mungkin yang kamu butuhkan bukan intensitas, melainkan ketenangan. Hidup yang dewasa bukan tentang seberapa dalam kamu terluka demi seseorang, melainkan seberapa bijak kamu memilih siapa yang layak berjalan bersamamu. Tidak semua orang yang membuat jantungmu berdebar adalah orang yang baik untuk masa depanmu. Tidak semua rasa kuat adalah tanda bahwa itu harus dipertahankan. Kita perlu berhenti memuliakan penderitaan dalam hubungan. Berhenti menganggap luka sebagai bukti cinta. Berhenti mengukur kesetiaan dari seberapa banyak air mata yang sudah jatuh. Karena cinta yang matang tidak membutuhkan korban untuk disebut nyata. Ia membutuhkan dua orang yang sama-sama sadar dan mau bertumbuh. Dan ketika kamu mulai memahami ini, kamu tidak lagi ingin mencintai sampai mati. Kamu ingin mencintai sambil tetap hidup sepenuhnya, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang tenang, dengan martabat yang tidak pernah kamu gadaikan demi siapapun. Melepaskan sering disalahartikan sebagai tanda bahwa cinta itu tidak pernah sungguh-sungguh, seolah jika kamu benar-benar mencintai, kamu akan bertahan apapun yang terjadi. Seolah akhir dari sebuah hubungan adalah bukti bahwa perasaannya tidak cukup kuat. Padahal kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Kamu bisa saja mencintai dengan sangat tulus dan tetap memilih pergi. Bukan karena perasaanmu hilang, tetapi karena kamu sadar bahwa perasaan saja tidak cukup untuk membangun kehidupan yang sehat. Cinta membutuhkan rasa hormat, membutuhkan tanggung jawab, membutuhkan keselarasan nilai. Dan ketika hal-hal itu tidak lagi ada, bertahan hanya akan memperpanjang luka. Seringkali yang membuat kita sulit melepaskan adalah kenangan. Kita mengingat bagaimana semuanya dimulai, bagaimana dulu terasa hangat, bagaimana dulu kita merasa dipilih. Kita terus kembali pada versi awal hubungan itu, berharap ia akan muncul lagi. Padahal orang berubah, situasi berubah, dan tidak semua awal yang indah berakhir dengan cara yang sama. Stoikisme mengajarkan untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita harapkan. Menerima bahwa sesuatu pernah baik tetapi kini tidak lagi. Menerima bahwa kita sudah melakukan yang kita bisa. Menerima bahwa bertahan tanpa perubahan bukanlah bentuk kebijaksanaan. Melepaskan bukan berarti kamu kalah, bukan berarti kamu gagal menjaga cinta. Kadang itu justru berarti kamu berhasil menjaga dirimu. Berhasil mendengarkan batas yang selama ini kamu abaikan. Berhasil menghargai nilai yang kamu yakini penting. Ada kekuatan yang tenang dalam keputusan untuk berhenti. Bukan berhenti karena marah. Bukan berhenti karena dendam. Tetapi berhenti karena sadar. Sadar bahwa kamu ingin hubungan yang membuatmu bertumbuh. Bukan mengecil. Sadar bahwa kamu ingin dicintai tanpa harus terus membuktikan diri. Kita tidak perlu membenci seseorang untuk bisa melepaskannya. Kita tidak perlu menghapus semua kebaikan yang pernah ada. Kita hanya perlu jujur bahwa cerita itu sudah selesai. Bahwa memaksakan bab berikutnya hanya akan merusak keseluruhan kisah.
Cinta yang dewasa tidak selalu berbentuk kebersamaan selamanya. Kadang ia berbentuk pelajaran yang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih sadar, lebih mengenal batas dan kebutuhan diri sendiri. Dan pelajaran itu seringkali menjadi bekal paling berharga untuk masa depan. Jika kamu pernah mencintai sampai merasa tidak sanggup hidup tanpanya, itu bukan kebodohan. Itu bagian dari proses menjadi manusia. Namun kedewasaan hadir ketika kamu tidak lagi membiarkan rasa itu mengendalikan seluruh hidupmu. Ketika kamu bisa berkata, "Aku pernah mencintai dengan sepenuh hati dan sekarang aku memilih mencintai diriku juga." Dan dari titik itu, cinta tidak lagi menjadi sesuatu yang harus kamu pertahankan sampai mati. Ia menjadi sesuatu yang kamu jalani dengan sadar, dengan batas yang jelas, dan dengan keberanian untuk pergi jika ia berhenti menyehatkan jiwamu. Pada akhirnya, cinta mati bukanlah tentang seberapa lama kamu mampu bertahan. Bukan tentang seberapa banyak luka yang bisa kamu tahan tanpa mengeluh. Bukan tentang seberapa besar pengorbanan yang bisa kamu tunjukkan kepada dunia. Cinta yang dewasa jauh lebih tenang dari itu. Ia tidak berisik, ia tidak dramatis. Ia tidak menuntut kamu menghilang agar bisa disebut setia. Mungkin hari ini kamu masih berada di dalam hubungan yang membuatmu ragu. Di satu sisi kamu mencintai, di sisi lain kamu lelah. Di satu sisi kamu ingin bertahan, di sisi lain kamu merasa ada yang perlahan hilang dari dirimu. Perasaan campur aduk itu wajar, karena hati tidak selalu hitam dan putih. Ia sering berada di wilayah abu-abu yang membingungkan. Namun di tengah kebingungan itu ada satu kompas yang tidak boleh kamu abaikan, yaitu harga dirimu. Yaitu kedamaian batinmu, yaitu kemampuanmu untuk tetap menjadi dirimu sendiri tanpa rasa takut. Jika cinta membuatmu terus cemas, terus merasa kurang, terus mempertanyakan nilai dirimu, maka mungkin sudah waktunya kamu berhenti sejenak dan melihat semuanya dengan lebih jernih. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam hubungan yang mengikis perlahan, terlalu berharga untuk dijalani dengan rasa takut kehilangan setiap hari. Kamu tidak diciptakan untuk mencintai sampai mati dalam arti mengorbankan dirimu sendiri. Kamu diciptakan untuk hidup dengan utuh, dengan sadar, dengan martabat yang tetap terjaga. Mencintai dengan bijak berarti berani memberi, tetapi juga berani membatasi. Berani setia, tetapi juga berani berkata cukup. Berani membuka hati, tetapi juga berani melindunginya. Itulah keseimbangan yang sering tidak diajarkan dalam kisah-kisah romantis. Namun justru disitulah kedewasaan lahir. Jika kamu merasa narasi ini menggambarkan apa yang sedang kamu rasakan, jangan simpan semuanya sendirian. Renungkan dengan tenang. Tanyakan pada dirimu dengan jujur, apakah kamu bertahan karena cinta atau karena takut? Tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan. Yang penting adalah kamu mulai sadar. Dan jika refleksi ini membantumu melihat sesuatu yang sebelumnya samar, bagikan pada seseorang yang mungkin juga sedang berjuang dalam diam. Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena setiap pengalaman punya pelajaran, dan setiap pelajaran bisa menguatkan orang lain. Jika kamu ingin terus belajar memahami hidup, cinta, dan diri sendiri dengan sudut pandang yang lebih tenang dan bijak, tetaplah berjalan bersama di channel ini. Kita tidak sedang belajar mencintai sampai mati. Kita sedang belajar mencintai tanpa kehilangan diri.